ya syakuru ya aziz ya kabir ya hafiz ya muqitu ya hasib ya khaliq ya liyun ya karim ya raqibu ya muhim ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'isu ya syahid ya haqqu ya wakil ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya mumsi ya mubdi'u ya mu'idu ya mu'id ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majidu ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muhamid ya awal ya akhir ya dhalim ya qadir ya baru ya tawabu ya syamaki ya afu ya ya malik malika mulki dzal jalali wal ikram ya mumsitu ya jamil ya waniyu ya mughni ya hayyu ya qayyum ya nafi'u ya mulk ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rashidu ya sabur adada fi asma'ika husna lana qulubana waliwalidina wa dhurriyyatina kafir an sayyi'atina Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacanya asma'ul-husna secara bersama-sama memudahkan kita semuanya untuk bisa menerima apa yang akan disebutkan oleh beliau Ustaz Syibli Muhammad. Berhubung Ustaz sudah harus diberitahukan, waktu berkenan perkenalkan kesempatan kepada Ustaz Syibli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmadu ta'ala wa ashkuruh
yuyassiru asiran wa yajburu katsiran wa atubu ilaihi wa kana rabbuka basira. Subhanahu wa bihamdihi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, yang telah memberikan kita kemerdekaan untuk Indonesia 1945 sampai sekarang 2023, kurang lebih umur Indonesia 78 tahun. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalaulah kita menghitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak dapat kita menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, mbak-mbak sedaya sehat iki? Saya mau nyebut bapak-bapak, enggak ada bapak-bapaknya. Mungkin ada di online. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Oleh karena itu kita akan takbir bersama-sama. Siap? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Plong. Itulah yang wajib kita ingat-ingat, harus kita syukuri perjuangan para pendahulu kita 1945 yang lalu. Indonesia merdeka dari penjajah dan penjajahan, dari yang namanya orang menjajah Indonesia puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Akan tetapi hari ini 78 tahun yang lalu, bertepatan pada hari Jumat 17 Ramadan 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Betul? Yang kita dengar dengan namanya proklamasi. Proklamasi yang sekarang dari Sabang sampai Merauke dibaca. Sekarang dari Sabang sampai Merauke memperingati HUT RI ke-78. Ada yang di gunung, ada yang di bawah laut, ada yang sepedaan, ada yang di sekolah-sekolah, ada yang di pesantren, alun-alun, stadion, semua seluruh Indonesia mengadakan upacara HUT RI ke-78. Kita juga Majelis MT Al-Barokah, kita sama-sama memperingati yang namanya kemerdekaan. Proklamasi. Tak siapa nama badan? Insyaallah nggih. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8
tahun 45. Itu mengingatkan kita bahwasanya untuk mendapatkan kemerdekaan itu para pejuang leluhur itu mengorbankan darah, mengorbankan nyawa. Betul? Nenek moyang kita, mbah-mbah kita yang namanya dulu berjuang itu betul-betul berjuang. Kalau sekarang capres, cawapres, kader, saya siap berjuang. Beras, baju, dan uang. Kalau dulu benar-benar berjuang, harta, nyawa, darah, semua dikorbankan. Tadi malam ke-17 di RT saya, ada salah seorang TNI yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Dia ditugaskan di Papua. Masya Allah. Sekarang tinggalnya di Kauman. Dia jenderal besar. Dia menceritakan bagaimana dulu dia berjuang, makan seadanya, minum seadanya. Kalau sekarang kita makan milih-milih. Ada aja minum, ada GrabFood, ada GrabSend, semua tinggal pilih. Kalau dulu orang-orang berjuang itu betul-betul berjuang, dia menceritakan yang namanya makanan, apa yang ada di depan kita, selama itu halal dimakan. Masya Allah. Nemune kambing ya kambing, sapi ya sapi. Yang penting halal. Dia bercerita seperti itu. Yang penting dia bisa bertahan hidup untuk mempertahankan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai kajian, qabla kulli syai'in uhannikum taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal kullu 'am wa antum bikhair. Allahumma ij'alna wa iyyakum min ahlil jannah wal faizin wal maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Aku huna lastu bi ahsana minkum wala bi khairikum wala bi khairin minkum walakin akunu huna bi qawli wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita ketemu kembali, berjumpa kembali. Kemarin rasanya baru berjumpa, sekarang sudah berjumpa kembali. Cepat sekali waktu itu berlalu. Kemarin rasanya ketemu di Ramadan. Selesai Ramadan ketemu Syawal. Ketemu lagi Zulqa'dah. Sekarang ketemu lagi di bulan Safar. Hari ini tanggal 1 Safar. Sudah bukan tanggal Muharram. Kemarin Muharram terakhir. Sekarang kita masuk bulan Safar. Mengingatkan kita bahwasanya waktu itu cepat sekali berlalu. Yang anak-anak tadinya balita sudah pada masuk sekolah, yang sekolah SD sudah masuk SMP, SMP sudah masuk SMA, SMA sudah kuliah, yang kuliah sudah pada kerja, yang kerja sudah pada paripurna, yang paripurna sudah pada luar biasa sekali. Itulah Allah mengingatkan kita tentang masa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jenengan hadir teng merkes doya, jenengan itu beriman dan beramal soleh. Amin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Waktu cepat sekali berlalu. Makanya kalau kita tidak dapat mengatur waktu, waktu itu yang akan mengatur kita. Kalau kita tidak dapat memanage waktu, waktu itu yang akan memanage kita. Dalam pepatah bahasa Arab, al-waktu kas-sayfi in lam taqtaqhu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, pisau. Kalau kita tidak dapat menggunakannya dengan baik dan benar, maka pisau itu yang akan memotong kita. Pedang itu yang akan memotong kita. Jadi apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita laksanakan, harus di planning, dipersiapkan dengan baik dan benar. Indonesia 78 tahun yang lalu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk memilih tanggal 17
Agustus. Dan itu bertepatan dengan 17 Ramadan, yang mana di situ diturunkan namanya Al-Qur'an, bukan Injil, bukan Taurat, bukan kitab yang lain. Itu dipilih karena pejuang dahulu, ulama-ulama luar biasa. Untuk memproklamasikan Indonesia, mereka semuanya puasa. Yang bulan Ramadan. Betul? Puasa. Malamnya tarawih. Makanya kita harus memperbanyak syukur. Lantas saya selalu mengingatkan sabda Nabi Muhammad SAW, ada dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Manusia banyak tertipu dari dua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu yang senggang. Hadis Bukhari nomor 6412. 6612 ini seakan-akan Rasulullah SAW mengingatkan kita betapa banyak orang yang lupa akan kesehatan. Kesehatan kelalen. Kelingan ini kapan? Nek mbun teng RSUD Hajah Lasmana. Nembe kelingan. Nek mbun teng RSI mbun nginep nebus obat bayar. Oh iya. Kesehatan itu mahal. Betul? Melebet RS nopo lah. Oh iya ya. Betapa banyak orang yang sakit ingin merasakan kesehatan. Orang kalau sehat itu dahar napa mawon enak, betul? Munjuk napa mawon enak, betul? Orang kalau sakit dikasih makanan paling enak. Napa Bu sing paling enak, Bu? Ada yang rendang, ada yang pecel, ada yang nasi padang, ada yang ayam. Tapi kalau orang sakit makan makanan seenak itu enak napa mboten? Rasanya napa? Pahit. Itulah kita baru sadar, ya Allah kepenake rasanya nasi goreng, rasanya pecel lele. Tapi lidahnya itu pahit, maka dia tidak dapat mendapatkan nikmat kesehatan. Makanya kita kula jenengan sedaya sing teng mriki hadir nggih. Ada jajan, betul? Ada minuman, itu wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Tinggal melampah, berangkat motoran apa ngebis apa angkot, tengglor sudah mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan untuk menuntut ilmu agama di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Allah akan memudahkan jalannya untuk ke surga, bukan ke neraka. Betul? Jadi secara tidak langsung Nabi itu mengajarkan, kalau mau ke surga mangkat tengglor. Kemis-kemis sibuk berangkat dulu, paling cuma sejam, setengah jam, 2 jam. Tapi ilmu ini sangatlah mulia. Nanti kita akan berjalan bersama-sama menuju ke surga. Nanti ayo rombongan MTQ Barokah surga nih pergi. Ayo rombongan ini surganya ke sini. Kita masuknya bareng-bareng. Amin. Jangan ada yang diajak ke surga malah tenang malah belok, lurus. Udah diajak ke surga, malah pingin kecemplung. Jangan kecemplung, ayo ditarik. Itulah pentingnya majelis ilmu, pentingnya teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha. Pertama nikmat senggang, sehat. Pertama itu nikmat sehat, yang kedua adalah waktu yang senggang. Waktu yang senggang ini wajib kita syukuri. Jenengan hadir teng mriki berarti menyempatkan waktu, betul? Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah sedang 17 Agustus, tapi menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Itu mulia di sisi Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas manusia yang lain. Jenengan melambah teng mriki, setiap rumput yang diinjak itu menjadi saksi. Setiap rumput, bayangkan masuk ke glor, satu sandal itu berapa rumput? Satu langkah. Dari sana ke sini berapa langkah itu? Ada yang 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah.
Lo nek satu rumputnya beristighfar, berarti kalau 300 rumput beristighfar, itu satu kaki, Bu. Kenapa mereka jinjit? Kanan kiri 300 kali 2 600, Bu. 600 rumput beristighfar, mohon ampun buat jenengan sedaya yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Itu baru berangkat, belum pulang, Bu. Betul? Lah iya. 1200 itu baru rumputnya, belum gulmanya, belum semutnya. Betul? Itu yang kita injak, karpet yang kita injak sekarang, meja yang kita pakai, itu semua menjadi saksi bahwa kita pernah belajar bersama-sama menuntut ilmu, dan itu mulia di sisi Allah. Berarti kita menyempatkan waktu yang senggang ini untuk menuntut ilmu. Kalau tidak memiliki waktu yang sempat, biasanya awan-awan kados niki sek napa, Bu? Anteng sing teng dapur, anteng sing teng salon, anteng sing teng TV, anteng sing teng YouTube, anteng sing teng kasur, beda-beda. Tapi Allah memilih kita, Allah berikan nikmat waktu yang mangkat, ayo belajar. Ini berarti Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik, memberikan langkah untuk dimudahkan kakinya menuju ke glor, tidak lain menuju ke surga. Amin ya robbal alamin. Nah, kayak di sini saya melihat calon-calon ahli surga semua ini. Dari belakang sampai ke depan. Ya, yang di online juga ini calon-calon surga ini. Jawab amin. Nggih? Lah nggih, karena kita kesini menuntut ilmu. Ada yang menuntut lain di sini kecuali ilmu? Tidak ada. Makanya niatkan hadir di sini ke glor, niatkan untuk thalibul ilmi. Thalibul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu agama. Kalau sudah niatnya betul, niat thalibul ilmunya betul, insya Allah pikirannya, hatinya, lisannya itu konsentrasi, Bu. Betul? Menyimak, menulis, memperhatikan. Tapi kalau dereng niat, sudah hadir, siap nulis, tapi otaknya, hatinya masih ketinggalan. Otaknya masih belum nyantol. Nah, ini berarti belum ikhlas, belum sungguh-sungguh untuk belajar. Kalau sungguh-sungguh belajar, ikhlas, itu benar-benar fokus. Oh iya ya. Jadi kalau kesini niatkan pertama untuk menuntut ilmu. Yang kedua, sudah niat menuntut ilmu, niatkan untuk silaturahim. Napa silaturahim? Mengunjungi, saling sapa, saling salam, betul? Saling menyapa. Itu rizkinya akan diperbanyak. Sing jenengan lagi seret, ya, sing lagi mandan lajen. Tapi kalau hadir ke sini saling menyapa, silaturahim, itu Allah akan membukakan pintu rizki. Allah akan membukakan pintu rizkinya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin ditambahkan rizkinya, jalinlah tali silaturahim. Umurnya umpamanya jatahi mun 50, tapi karena sering ngaji plus 30, menjadi 80. Umpamanya umurnya cuma 60 tahun, tapi karena sering silaturahim ditambah 40 tahun menjadi 100 tahun. Itu janji Allah seperti itu lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya umur yang bertambah, tapi rizkinya akan banyak. Rizki jangan selalu dikaitkan dengan uang, betul? Sehat juga rizki. Pintar memahami pelajaran juga rizki. Mendapatkan teman yang solehah juga rizki. Mendapatkan sesuatu yang tidak dapat kita bayar, yaitu keimanan. Imanan kita menjadi nambah, itu juga rizki. Jadi selain thalabul ilmi, niatkan diri kita untuk silaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang kemerdekaan. Makna kemerdekaan. Kemerdekaan, apa itu merdeka? Apa itu kemerdekaan?
Wonten sing ngertos napa niku merdeka? Merdeka itu secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Merdeka itu bebas. Merdeka itu lepas. Merdeka itu tidak terikat. Apa? Merdeka itu bebas. Merdeka itu lepas. Merdeka itu tidak terikat. Bebas jenengan badhe napa mawon bebas, tidak ada yang mengikat. Lepas mau kemana saja bebas. Kalau orang di penjara ini ku bebas sama mboten? Merdeka apa mboten? Makanya dia dikurung, nggak bisa. Dia tidak merdeka. Tidak terikat pada sesuatu. Ini berarti dia itu bebas. Tidak terikat bagaimana Ustaz? Tidak terikat pada sinetron. Tidak terikat pada fulus. Tidak terikat pada ATM. Itu menjadikan kita budak. Kalau sudah waktunya Korea manteng, wah, ini berarti dia belum merdeka. Dia masih dijajah oleh sinetron, masih dijajah sama duit, masih dijajah sama nafsu. Berarti dia belum merdeka. Makanya tadi kita awal mulai takbir, setelah takbir dengan merdeka. Betul? Berarti biar kita ini bebas. Takbir, Allahu Akbar. Merdeka. Nah, kita harus merdeka dari segala sesuatu yang mengikat kita. Itu dalam kamus. Lantas, apa artinya kemerdekaan? Jadi beda. Orang merdeka sama orang kemerdekaan beda. Kalau kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu keadaan berdiri sendiri. Keadaan berdiri sendiri itu kemerdekaan. Tidak terjajah. Nah ini. Tidak terjajah. Keadaan berdiri sendiri dan tidak terjajah. Ini namanya kemerdekaan. Indonesia kemerdekaannya 1945. Berdiri sendiri, tidak dikuasai oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Jepang, oleh orang lain, tidak lain. Itu berarti dia telah melaksanakan kemerdekaan. Nah, kalau kita nggak berdiri sendiri, masih bergantung sama orang lain, berarti itu belum merdeka. Itu bahasa Indonesia. Lantas merdeka yang akan kita bahas, merdeka dalam Islam. Merdeka dalam Islam. Apa itu merdeka dalam Islam? Kita ambil dari Kamus Bahasa Arab, yaitu Al-Ma'ani. Dalam Kamus Bahasa Arab Al-Ma'ani, merdeka berasal dari kata istaqalla yastaqillu. Istaqalla yastaqillu. Masdarnya istiqlal. Istaqalla yastaqillu istiqlal. Makanya di Jakarta ada namanya Masjid Istiqlal. Merdeka itu salah satu tanda Indonesia merdeka, membangun Masjid Istiqlal. Makanya kalau ada anak hari ini lahir, namakan Istiqlal. Lahir di tanggal 17 Agustus. Dia selalu merdeka, tidak terjajah pada sesuatu apapun. Istaqalla yastaqilu istiqlal. Tidak hanya itu, dalam kata lain ada juga al-hurru. Bukan hanya istaqalla yastaqilu, tapi juga al-hurru. Al-hurru atau al-hurriyatu. Al-hurriyatu, al-hurru itu kebebasan atau merdeka. Ini yang akan kita bahas hari ini. Apa sih merdeka? Apakah hanya teriak-teriak merdeka?
Apakah hanya lomba-lomba? Apakah hanya mengibarkan bendera? Apakah kita mengibarkan bendera merah putih di depan rumah menandakan kita telah merdeka? Belum tentu. Betul? Mengibarkan bendera merah putih depan kantor, depan toko, semuanya, apakah itu menandakan merdeka? Itu simbol. Simbol. Seharusnya kita memahami, memaknai betapa besar jasa orang-orang yang dulu berjuang untuk Republik Indonesia. Lantas bagaimana Islam memandang merdeka itu? Istaqala yastaqilu istiqlal al-hurru al-hurriyatu. Apakah Al-Quran menjelaskan tentang merdeka? Apakah hadis menjelaskan tentang kemerdekaan? Jelas, pasti kitab suci Al-Quran menerangkan gamblang bahwasanya kita harus merdeka, jangan dijajah. Lalu bagaimana kemerdekaan dalam Al-Quran? Ini akan kita bahas satu persatu pelan-pelan. Yang pertama akan kita bahas yaitu surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Yang membawa Quran silahkan dibuka, yang membawa handphone silahkan dicek. Al-An'am 74 sampai 79. Di situ menceritakan tentang Ibrahim, ayahnya atau pamannya Azar beserta kaumnya Bani Israel. Berarti sejak zaman dahulu Al-Quran menerangkan agar manusia itu merdeka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am 74 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi falamma afala qala falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Selanjutnya sering kita baca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini ayat Al-Qur'annya menerangkan agar kita menjadi orang yang merdeka. Bagaimana Ustaz? Saya terangkan. Wa idz qala Ibrahim 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya Azar, tapi dalam riwayat lain bukan ayahnya, yaitu pamannya Azar. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Karena zaman dahulu berhala-berhala itu disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang menyembah berhala, maka mereka itu sesat, tidak menyembah Allah. Kemudian dalam ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin.
Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Karena Bani Israel itu ragu terhadap Tuhan, ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kasih contoh makhluk yang di langit yang tidak pernah turun. Apa niku? Bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Nanti akan kita lihat, agar Ibrahim menjadi orang-orang yang yakin. Lanjut 76. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika malam telah tiba, Nabi Ibrahim membawa kaumnya ketika gelap gulita lihat ke atas. Apa yang bercahaya di sana? Bintang. Karena zaman dahulu belum ada lampu LED, belum ada lampu Philips dereng wonten. Lampune napa? Bintang dan bulan. Bintang. Kemudian Bani Israel mengatakan, inilah Tuhanku. Nah, Bani Israel mengatakan bintang adalah Tuhannya Bani Israel. Maka ketika sudah pagi, Tuhannya menghilang, bintangnya menghilang. Lalu Bani Israel mengatakan, wah, kalau bintangnya terbenam, aku nggak suka sama yang terbenam itu. Berarti Bani Israel tidak mau menyembah bintang. Selanjutnya, dalam bulan selanjutnya, dia melihat bulan terbit. Ini Tuhanku ini. Bulan lebih besar daripada bintang. Bintang banyak, bulan satu. Maka kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu bulan. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, apa kata Bani Israel? Aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak memberi petunjuk kepadaku ketika siang. Nah, ketika siang bulannya wonten cahayane mboten? Wonten. Akhirnya Bani Israel sudah, Tuhanku bukan bintang, bukan bulan. Kalau aku mengikuti bulan, aku akan menjadi orang yang sesat. Ketika siang itu, falamma ra'a syams, kemudian dia melihat matahari terbit. Oh, ini nih, lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan, yaitu matahari. Inilah Tuhanku yang lebih besar. Akan tetapi ketika matahari itu terbenam, apa kata Bani Israel? Aku berlepas dari apa yang kamu sekutukan. Langsung Nabi Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Itulah perjalanan spiritual Bani Israel beserta Nabi Ibrahim untuk meyakinkan bahwasanya menyembah berhala itu sesuatu yang salah. Yang betul hanyalah menyembah Allah. Mereka menyembah berhala, mereka itu tidak merdeka. Berarti mereka jumud, mereka itu diam, otaknya tidak berpikir. Kenapa? Wong patung kok disembah. Betul? Patung anteng mawon, kok meminta sesuatu ke patung? Wah, ini nggak merdeka ini. Lalu bagaimana kita merdeka? Kita merdeka dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Merdekaku dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Itulah merdeka dalam Al-Quran. Yang kedua,
Dalam Al-Baqarah ayat 49, yang hafidh Al-Quran sudah hafal semuanya pasti. Al-Baqarah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan Fir'aun, menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Ini berarti nabi siapa ini yang diselamatkan dari Fir'aun? Nabi Musa. Ketika dikejar-kejar sama Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun manusia yang memiliki kekayaan, dia kira nggak bisa. Apa cobaan Fir'aun? Fir'aun menimpakan siksaan kepada mereka yang sangat berat. Disuruh nopo? Menyembelih anak laki-laki. Na'udzubillah. Coba itu ada anak laki-laki disembelih. Na'udzubillah. Itu apa? Kalau Fir'aun zaman dahulu seperti itu. Lah kalau wanita bagaimana? Biarkanlah. Kalau wanita itu dibiarkan hidup. Luar biasa itu cobaan. Betul? Dalam Islam saja, Nabi siapa yang menyembelih putranya? Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Dan selalu dikenang dalam kejadian hari raya kurban, Idul Adha. Itu ujian sesungguhnya. Anaknya kan disembelih. Kalau zaman sekarang orang menyembelih anaknya mungkin sudah tidak sehat, tidak waras. Itulah cobaan. Jadi Allah menyelamatkan Musa biar merdeka dari Fir'aun. Betul? Merdeka dari Fir'aun. Diselamatkannya bagaimana? Ketika Fir'aun menyeberang Laut Merah. Nabi Musa mengetuk, lautnya terbelah. Nabi Musa nyeberang bersama para tentaranya. Selamat, diketuk kembali, lautnya nutup, meninggal. Siapa yang meninggal? Fir'aun dan bala tentaranya. Itu dua ayat yang saya kira cukup. Masih banyak ayatnya sebenarnya. Menerangkan bahwasanya Al-Quran menerangkan tentang kemerdekaan. Merdeka. Lalu apa ada Ustadz hadis yang menerangkan tentang kemerdekaan merdeka? Banyak. Saya sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabtal Makkah au asyad. Rawahu Bukhari. Ayo, ada yang berani menyalahkan Bukhari? Ya Allah, jadikanlah aku mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah atau lebih. Ini hadis bahwasanya cinta ke negara, cinta ke negeri bagian dari iman. Allahumma habib ilainal Madinah kama kahababta al-Makkah au asyaddu. Kenapa? Karena zaman dahulu Nabi Muhammad SAW itu diusir, betul? Dari Mekah hijrah ke Madinah, disuruh pindah. Padahal di mana kelahiran Nabi? Di Mekah. Tanah kelahiran itu berada di Mekah, tapi diusir. Jajal kulon jenengan sedaya, diusir dari rumah, harus pergi dari Banjarnegara, pindah meng Semarang, pindah ke Jogja, pindah ke Surakarta, pindah ke Bandung. Purun apa mboten? Kondisinya diusir loh. Kondisinya diusir, berat sekali. Betul? Makanya Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah atau lebih dari kota Mekah. Makanya Madinah menjadi Madinah Munawwarah. Betul? Dulu Madinah nama aslinya apa? Yasrib.
Yasrib berubah menjadi kota Madinah. Setelah didoakan, Madinah menjadi kota suci, Haramain, betul? Haram Makkah, Haram Madinah. 2 kota suci. 1 Haram Makkah yang di sana ada Masjidil Haram, yang kedua Haram Madinah yang di sana terdapat Masjid Nabawi. Semoga yang hadir di sini semuanya Allah mudahkan langkahnya untuk sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis menerangkan bahwasanya Nabi mencintai tanah kelahiran. Berarti kita harus mencintai Indonesia, harus mencintai Banjarnegara. Boleh kita keluar jauh-jauh, tapi kembali lagi ke Banjarnegara. Saya belajar ke Ponorogo, saya belajar ke Gontor, saya belajar ke Malaysia, saya pulang ke Banjar, saya belajar ke Singapura, pulang ke Banjar, belajar ke Arab Saudi, ke Madinah, ke Riyadh, ke Jeddah, saya pulang ke Banjar. Disitulah cinta kepada Banjarnegara. Jauh-jauh merantau, kembalilah. Kemanapun kamu mencari ilmu, kembali. Kenapa? Orang-orang menunggu ilmumu, betul? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. At-Taubah 122. Dalam surat Taubah ini boleh orang-orang itu bekerja di bidangnya masing-masing. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai polisi, TNI, bisnis, nopo malih, dodolan, wira swasta. Tapi harus ada salah seorang dari kalian belajar memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Liunziru kaumahum, ulung untuk mengingatkan kaumnya. Mengingatkan kaumnya, ayo ibadah, ayo kembali ke jalan yang benar. Itu hadis bahwasanya Nabi mencintai tanah kelahiran. Nah, kalau orang sekarang tidak mencintai tanah kelahiran bagaimana? Wonten apa mboten? Oh, kathah. Banjarnegara. Nggih. Cirine wong Banjar uripe nang Jogja. Ciri wong Banjar uripe nang Jakarta luwih penak. Nang Kalimantan gajine gede. Dan lain-lain. Tapi apa yang tidak dapat dibayar? Hawa, cuaca, mendoan, serabi. Itu enggak ada di kota lain. Betul? Yang pernah hijrah meninggalkan Banjarnegara pasti kangen. Hiruk pikuk Banjar, buntile Banjar, ya Allah. Serabine perapatan buntil, mendoane. Wah, itu semua menjadi bumbu, susah meninggalkan tempat kelahiran kita. Selanjutnya kita melihat Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas. Sekarang bagaimana ulama menerangkan tentang kemerdekaan. Ulama yang saya ambil yaitu Ibnu Ashur. Ibnu Ashur adalah ulama besar yang menulis salah satu bukunya Al-Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Ibnu Ashur menulis kitab Al-Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Ibnu Ashur menulis kebebasan itu dalam Islam memiliki 2 arti. Kemerdekaan dalam Islam terdapat 2 arti. Yang pertama, merdeka lawan dari perbudakan. Betul? Betul. Merdeka lawan dari perbudakan. Kalau kita merdeka, berarti kita tidak diperbudak. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang sering memandangkan azan. Dulunya budak. Betul? Budak siapa? Abu Lahab. Budak yang selalu disuruh, selalu disiksa. Nabi merdekakan, merdekakanlah, dibayar, dilunasi. Biar apa? Biar merdeka, karena merdeka lawan dari perbudakan. Kalau kita masih diperbudak sama HP, berarti kita belum merdeka.
Kalau kita masih diperbudak sama komputer, berarti kita belum merdeka. Kalau kita masih diperbudak sama yang namanya hal-hal duniawi, berarti kita belum merdeka. Jangan sampai kita menjadi budak duniawi. Boleh nggak kita sukses di dunia? Boleh. Taruh di dunia di tangan, jangan taruh dunia di hati. Boleh kita sukses di dunia, begitulah doa Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kehidupan dunia yang baik. Tapi bukan hanya dunia, tapi akhiratnya juga harus baik. Wa qina adzabannar, lindungilah kami dari api neraka. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Karena banyak sekarang budak-budak dunia. Betul atau salah? Semuanya dibeli, tambang dibeli, toko dibeli, semua dibeli. Akhirnya bingung bayar pajak, akhirnya bingung lunasin, akhirnya bayar tembang. Wah, ribet. Itu karena dia menjadi budak dunia. Waktunya sholat, mikirin bisnis. Waktunya bisnis, mikirin sholat, alhamdulillah. Bisnis yang dipikirnya untung atau rugi. Betul apa salah? Panjenengan nek teng pasar nih kok nawar harga serendah-rendahnya itu. Ada yang mengatakan, yang penting untung, yang penting rugi, nonton. Orang jualan pasti pinginnya untung, hanya dodolan dan rugi lah. Nonton apa mboten? Nonton. Pasti semua inginnya untung. Itulah untung di dunia dan untung di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Arti pertama kemerdekaan yang pertama apa itu? Merdeka lawan dari perbudakan. Yang kedua, Ibnu Asyir menerangkan merdeka itu apa? Merdeka itu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri tanpa tekanan orang lain. Wah, ini luar biasa sekali. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Hari ini pingin sepedaan lah, ya sepedaan aja. Hari ini pingin beli sesuatu, silahkan beli. Hari ini pingin dakwah lah, dakwah. Hari ini pingin bisnis. Jadi tidak ada yang mengatur dirinya. Itu namanya merdeka. Kalau kita sudah terikat, hari ini nggak bisa, jadwal saya padat. Berarti dia belum merdeka. Karena masih ada yang mengatur dirinya. Jadi orang yang merdeka itu tidak ada yang dapat mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua arti kemerdekaan pandangan Islam menurut Ibnu Asyur. Tidak berhenti di situ, kemerdekaan dibagi menjadi 4. Nah, ini akan saya bahas. Materi inti kita di ini. Kemerdekaan, arti kemerdekaan itu ada 4. Apa? Yang pertama, merdeka adalah hurriyatul i'tiqad atau kebebasan untuk berkeyakinan. Kebebasan untuk berkeyakinan. Berkebebasan untuk beragama. Makanya di Indonesia ada berapa agama? Yang resmi 5, betul? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Mantan malih, Kebatinan, Jawen. Itu tidak resmi. Yang resmi 5. Dan Islam membiarkan itu karena memang ada kebebasan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama. Betul atau salah? Betul. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Mau ibadah di wihara silakan, mau beribadah di tengkleng silakan, tengkleng. Mau beribadah di wihara silakan, mau kelenteng, tengkleng kelingan makanan, kelenteng silakan.
Mau beribadah di masjid silahkan. Yang penting apa? Tidak boleh saling menyalahkan. Lakum dinukum waliyad. Jenengan ibadah yang borobudur silahkan. Betul? Jenengan ibadahnya mau di tempat gereja yang paling bagus silahkan. Karena itulah bebas. Huriyatul i'tiqad, bebas untuk berkeyakinan. Tapi kalau kita agama Islam jelas keyakinan agama kita adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar. Innad dina indallah. Benar menurut Allah, agama Allah itu hanyalah agama Islam. Tidak ada agama selain Islam yang akan masuk ke dalam surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang beragama selain agama Islam, falay yuqbal, tidak akan diterima, tidak akan mendapatkan pahala. Orang Kristen sodakohnya banyak, dapat pahala atau tidak? Tidak. Orang bersodakoh untuk membangun masjid, musola, tapi boleh kita terima? Boleh. Tapi orang itu mendapatkan pahala atau tidak? Tidak. Satu pun nggak dapat, secuil pun nggak dapat pahala. Lah kita orang Muslim ada pembangunan masjid, sodakoh mung 1000, linting. Berpahala? Berpahala. Sedangkan mau masjid cuma 20.000, berpahala? Berpahala. Ustaz masa 10.000 mah sejuta, Ustaz. Sejuta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, berpahala. Tapi kita ingat lakum dinukum waliyad. Tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain. Satu itu, merdeka. Merdeka tidak usah mengusik, tidak usah mengganggu kepercayaan orang lain yang beda agama. Kemerdekaan yang kedua, apa itu? Hurriyatul aqwal. Apa itu hurriyatul aqwal? Bebas dalam perkataan, lisan, ucapan. Bebas dalam perkataan, hurriyatul aqwal. Aqwal jamak dari qaul. Qala yaqulu qaul. Bebas. Hurriyatul aqwal. Bebas, kita boleh mengucapkan apa saja terserah selama itu benar. Betul? Kita boleh komen mengucapkan apa saja selama itu baik. Lawan katanya selama itu tidak baik, selama itu salah, tidak usah diucapkan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Katakanlah sesungguhnya. Hurriyatul aqwal, kebebasan untuk mengucapkan kebenaran. Tapi dalam agama Islam bukan hanya mengucapkan, tapi harus kita jaga. Betul? Jaga baik-baik yang namanya lisan. Ucapan harus benar-benar dijaga. Dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang berada dalam menjaga lisan. Seseorang akan mulia dengan lisan, seseorang akan hina dengan lisan. Betul? Seseorang mulia dengan lisan, lidah diucapkan untuk ngaji, zikir, sholawat, syahadat, itu mulia. Tapi bisa menjadi hina, dia menghina, dia mencaci maki, dia mengucapkan ucapan yang buruk, itu dia menjadi hina. Makanya terplesetnya kaki itu lebih baik daripada terplesetnya lisan, lidah. Hati-hati. Kalau terpleset kaki ngapunten ya, gedebuk yung. Paling diules-ules, diusuk-usuk. 5 menit 10 menit sembuh. Kita jatuh umpamanya kepleset, paling sakit cuma 5 menit 10 menit. Ya maksimal 10 menit, sejam lah. Tapi kalau lidah kita yang terpleset 10 menit sembuh napa mboten?
Ucapan kita salah ngomong, masuk ke hati teman kita, masuk ke hati saudara kita, menyakiti hatinya, apakah sembuh 1 jam? Sembuh 1 hari? Sembuh 1 bulan? Sembuh 1 tahun? Jangan berpuluh-puluh tahun gara-gara salah ngomong, salah ucap, tidak menjaga lidah, omongan, lisan itu hati-hati sekali. Makanya lisan lidah itu terletak dalam mulut. Ngapunten. Di depan lidah ada gigi, betul? Di depan gigi ada bibir. Apa itu? Sejatinya Allah tuh mengingatkan, aja asal ngomong. Jangan asal nyeplos. Pikir dulu. Ini yang kamu ucapkan betul atau salah? Yang kita ucapkan ini menyakiti hatinya atau enggak ya? Yang kita omongkan ini benar. Itulah kebebasan. Kebebasan berbicara, tapi harus dipikir terlebih dahulu. Jangan sampai sekarang asal ngomong di medsos, tiba-tiba kena undang-undang ITE. Walah repot. Asal ngomong, asal bersuara, besoknya sudah masuk di depan penyet 88. Jangan sampai. Makanya kita harus menjaga lisan ucapan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah, hari kiamat, beriman kepada Allah, sisa kubur, falyakul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik. Ucapkan perkataan yang baik atau diam. Bijak sekali Nabi. Betul? Kalau mau berbicara, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau nggak bisa ngomong ucapan yang baik, menanglah. Itu lebih aman. Betul? Jenengan ngertos soda, ngertos Pepsi, Sprite, Fanta. Kalau soda itu diam, akan keluar nggak itu airnya? Tapi kalau kita kocok, habis itu dibuka gimana? Push. Seperti itulah lidah kita. Ketika kita mengucapkan perkataan yang benar, itu aman. Akan tetapi ketika yang kita ucapkan perkataan yang salah, kita seperti soda, Sprite, Fanta. Walaupun saya jarang meminumnya. Ini permisalan. Ketika digojok-gojok, digoyang, dan sodanya saling berbenturan, berbusa, keluar. Akhirnya apa? Muncrat, betul? Meja yang tadinya bersih menjadi kotor. Rumah yang tadinya tidak ada semutnya jadi semutan. Itu efek yang keluar dari lisan kita, lidah kita. Kalau kita tidak berbicara yang baik, hati-hati loh, efeknya itu luar biasa. Seperti soda yang bisa mengotori rumah, mengotori lantai, meja dan lain-lain. Makanya kalau tidak dapat mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Itu kebebasan berbicara. Dalam mahfudzat, dalam peribahasa bahasa Arab, al-kalamu yang kuzuhu mala tangkuzuhul ibaru. Ucapan itu bisa menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Ucapan bisa menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Jarum saged nembus jas, saged nembus klambi, sarung, mukena, kerudung. Tapi apakah jarum bisa menembus ke hati? Bisa. Tapi perkataan lebih tajam dari jarum itu. Makanya menjaga ucapan, menjaga lisan. Kebebasan menjaga lisan harus dibarengi dengan berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, kebebasan, kemerdekaan. Merdeka yang ketiga apa itu? Hurriyatul a'mal. Kebebasan untuk bekerja. Bekerja, jenengan di Indonesia itu bebas, mau masuk ke mana aja bisa, mau jadi pedagang atau wira swasta atau mau jadi PNS atau menjadi pegawai, tidak ada yang menuntut, betul? Wong sekarang orang kuliah ternyata pekerjaannya nggak sesuai jurusannya ya banyak, betul? Jurusannya bidan, kebidanan,
Betul, kerjanya di BRI. Saya kaget. Saya lagi di customer mau konsultasi. Apa nggak salah sih yang dia titelnya ini? Ini siapa? Bidan loh. Jenengan sekolahnya ke bidanan? Enggak lah. Bidan kok bisa di BRI? Ya tidak apa-apa. Itulah zaman sekarang. Hurriyatul amal, bebas. Tapi kalau bisa yang sejalur lah, ya masa seorang petani yang biasanya nanam kali nandur sekarang menjadi direktur bank. Ya ambruk bang ya. Betul? Seorang yang biasanya angon kambing, biasanya ngerumput, biasanya makani wedhus, tiba-tiba menjadi kepala sekolah. Ya hancur itu. Jadi kebebasan kemerdekaan bekerja gimana? Bekerja yang benar, bekerja yang tulus, bekerja yang ikhlas. Bekerja yang bagaimana? Bekerja yang benar, bekerja yang tulus, bekerja yang ikhlas. Bekerja itu apa? Saya kasih yang mau sukses dalam pekerjaan apa saja. Ada rumus 4S. Wah. Apa itu 4S? Samsung? Bukan. 4S. Orang kalau mau sukses di pekerjaan amalkan 4S ini. S yang pertama bukan S tung-tung. Bukan S mikcuwe. Bukan S Walls, S Kuwut. S yang pertama adalah syukur. Apa? Syukur. Orang kalau bebas dalam pekerjaan, orang kalau mau sukses dalam pekerjaan, amalkan 4S ini. Yang pertama syukur. Gimana? Syukuri kamu dimanapun kamu berada mendapatkan pekerjaan. Berapapun gajinya. Syukuri dahulu. Jangan langsung pindah, langsung resign. Pertama harus disyukuri. Orang kalau mau bebas dalam pekerjaan, sukses dalam pekerjaan, pertama dia harus syukur. Bagaimana syukur? Lihat orang di bawah jenengan. Lihat orang yang nggak punya pekerjaan. Lihat orang yang setiap hari itu di pinggir jalan, minta-minta, nggak punya pekerjaan. Ya Allah, alhamdulillah masih mendapatkan pekerjaan. Ini kalau mau sukses awali dengan syukur. Awal menitih karir itu pasti susah, betul? Tidak mungkin langsung tinggi. Yang memiliki gelar ini Pak Eko tidak mungkin langsung sukses seperti ini, pasti dari bawah ke atas. Seperti itulah. S yang pertama adalah sabar. Syukur. Ngapunten. S yang pertama adalah syukur. S yang kedua adalah sabar. S yang kedua adalah sabar. Dimanapun pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu, sabar dulu setahun, sabar dulu 2 tahun, sabar dulu 3 tahun. Kalau sudah kira-kira 3 tahun udah nggak sabar, ya sudah carilah pak sabar. Kalau sudah 3 tahun tidak mendapatkan solusi, silahkan pindah. Tapi insya Allah tidak mungkin kerja 3 tahun itu nggak mendapatkan sesuatu, impossible. Betul? Pasti dalam setahun itu ada hikmah, ada pelajaran yang dapat kita terima. Kalau mau sukses, sabar. Kenapa? Karena dalam kehidupan itu ada kerikil, ada batu yang menghambat kita. Betul apa salah? Dalam meniti karir, meniti pekerjaan ada aja ujiannya, cobaannya. S yang kedua adalah sabar. Syukur. Yang kedua sabar. S yang ketiga apa? S yang ketiga adalah sholawat. Apa? Sholawat. Sholawat. Sholawat itu jamak dari sholat, enggak? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah sholawat. Terserah mau sholawat apa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat Jibril boleh. Sholawat apa? Sholawat silahkan. Memperbanyak sholawat. Orang kalau memperbanyak sholawat, hidupnya bukan tenang, dicukupi seluruh kebutuhannya. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sering sholawat akan Allah cukupi keseluruhannya.
Jenengan lagi butuh Vario, tiba-tiba dikasih. Lagi butuh Innova, datang. Butuh Pajero, ada. Yang penting apa kuncinya? Sholawat. Ketika lagi kerja, lagi nyopir kerjanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi goreng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memperbanyak sholawat. Berapa banyak sholawatnya? Sebisa sekuatin jenengan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebanyak itu sholawat, semakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Di Madinah Munawwarah, saya setoran hafalan saya kepada Syekh Ahmad. Setiap setoran Al-Quran, saya ditanya sama Syekh Ahmad, ya Firdaus, ente udah sholat berapa kali? Baru 500, bakhil kata dia. Sholawat 500, bakhil. Berapa Syekh? Ya paling tidak sholawat sehari itu 500.000. Wah. Sholawat satu hari 500.000. Ngertos tasbih nih kok? Jebol. Bodol. Kembali ke nol. Itu hitungan agar kita berpikir, oh iya ya. Jadi jangan sampai waktu kita ini kosong, tidak berzikir atau tidak bersolawat. Orang kalau sering solawat itu hatinya bersih. Orang kali solawat itu ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat nanti ketemu apa dereng? Termimpi nih. Nonton sing sampun, nonton sing dereng ya. Nah itu resep salah satu. Kalau ingin ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak solawat. Nanti mimpi ketemu orang ganteng banget, harum, putih. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dalam mimpi. Dalam kehidupan nyata bisa juga. Nanti dia bertemu dalam keadaan tidak sadar, datang ke rumah Nabi bersama para malaikatnya dan lain. Itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengamalkan sholawat. Yang tidak mengamalkan sholawat hanya mendengarkan cerita. Apa iya ya? Ciri. Tapi kalau orang sudah sering sholawat, nyaman sekali, yakin sekali. Itu S yang ketiga. S yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat, ini kalau mau merdeka dalam pekerjaan, S yang keempat itu sombong. Sombong, jangan sombong. Ojo sombong. S di situ S. Sombong, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di dunia ini dengan sombong. Kalau bisa seperti padi, pepatah padi yang sudah kita pelajari, padi semakin berisi semakin. Nah, kita sudah dapat pekerjaan, jangan semakin gajinya yang gede, jabatannya yang tinggi. Tapi justru semakin tinggi gajinya, karirnya, jabatannya semakin merunduk. Orang yang memiliki ilmu seperti itu jangan semakin dengang. Orang semakin banyak ilmu semakin tawadu, semakin merendah di diri. Orang yang sudah punya hafalan Quran, saya ini hafid Quran, saya ini hafid Al-Quran. Beda sama orang yang punya hafid Quran, dia merunduk, ini hafid ini. Berarti dia mengamalkan ilmu. Itulah yang akan sukses nanti pekerjaannya. Kenapa? Ojo sombong, jangan sombong. Itu yang ketiga. Kemerdekaan yang ketiga, hurriyatul a'mal. Keempat, kemerdekaan, arti kebebasan. Kemerdekaan yang keempat adalah hurriyatul ilmi wat ta'lim. Hurriyatul ilmi apa itu Ustaz? Kebebasan untuk menuntut ilmu dan belajar. Bebas menuntut ilmu apa saja. Mau ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sosial, ilmu kedokteran. Tidak ada yang melanggar. Tidak ada yang Allah larang. Belajarlah di dunia ini. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga tiang lahat. Itulah. Tapi kita harus ingat, sebaik-baik ilmu itu apa? Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai manusia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran.
belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik ini paling titel tertinggi yang dianggap besar oleh Nabi Muhammad SAW bukan seorang konstruktur, bukan seorang manajer, bukan seorang kepala sekolah. Apa? Jabatan tinggi di depan Rasulullah itu apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang paling besar di mata Rasul adalah mereka yang mau ngajari anak-anak ngaji abata-abata, jahaho, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fiih. Itu sebaik-baik titel, sebaik-baik pekerjaan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memandang kamu kerjanya di mana. Rasul tidak memandang kamu itu menjadi apa. Tapi Rasul memandang seseorang yang mau ngajarin anak-anak ngaji, TPQ, Qiraati, Yanbu'a, Iqra, Al-Quran, Juz Amma dan lain-lain. Walaupun di surau-surau kecil, walaupun di masjid, di TPQ, di musola, di TK, itu sebaik-baik pekerjaan, titel yang tinggi di mata Rasulullah SAW. Apa itu? Guru ngaji. Guru ngaji itu semulia-mulia pekerjaan. Bayangin aja, anak kecil yang biasa mainan tiba-tiba diajari bisa Al-Fatihah. Dari kecil bisa Al-Fatihah. SD dia selalu sholat Al-Fatihah. SMP dia selalu sholat baca Al-Fatihah. SMA dia selalu baca Al-Fatihah. Kuliah Al-Fatihah. Sampai kerja, sampai mati dia selalu baca Al-Fatihah. Siapa yang ngajar Al-Fatihah ini? Guru ngajinya. Guru ngajinya dapat pahala atau tidak? Dapat. Selagi dia membaca Al-Fatihah dia dapat pahala. Itu baru Al-Fatihah, belum Al-Baqarah, belum Ali Imran, belum Juz Amma. Betul? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kebebasan untuk menuntut ilmu. Apa aja dan di mana saja. Di mana saja. Sekarang menuntut ilmu tidak harus ke gor, betul? Lah ini yang di HP ini. Ini kan di rumah. Ada yang di kantor. Yang penting tetap live streaming. Yang penting sama-sama memperhatikan, itu sama-sama menuntut ilmu. Umpamanya lagi sibuk lah nggak bisa. Bisanya nanti sore, kan ada rekamannya. Disetel ketika sore. Itu sama dengan menuntut ilmu. Lah, mendengarin Ustadz Adi Hidayat, nah itu menuntut ilmu. Ustadz Abu Somad menuntut ilmu. Dari ulama-ulama itu sama-sama menuntut ilmu. Itu adalah dalil dari Al-Quran, hadis, ulama, kalam-kalam besar tentang arti dari kemerdekaan. Harapan saya yang hadir di sini semuanya sudah merdeka, nggih? Merdeka lahir batin. Merdeka dari hal-hal yang menjadikan kita sebagai budak. Merdeka dari YouTube, merdeka dari Facebook, merdeka dari Instagram, merdeka dari Facebook, merdeka yang lain silakan dijabarkan sendiri. Kenapa? Karena kemerdekaan kita yang akan mengisinya. Sekarang Indonesia sudah berumur 78 tahun, maka kita yang hidup harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Itu datanya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Nabulaka bidunubina alaina nabulaka bidunubina faghfir lana faghfir lana fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya miladunka rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana dhulumatin katsira fala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil Qur'an ahlul ilmi ahlul khair wa la taj'alna min ahli syarr wad dhair. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Allahumma rabban nasi adhibil basa ishfina ishfi mardana ishfi jamil muslimina wal muslimat wabil khusus Ananda Muhammad Al-Fatih Satyadi bin Dwi Setiadi Wibawa. Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di gelar ini ya Allah. Kumpulkanlah kami di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di gelar ini ya Allah. Anda yang membawa masalah ya Allah, selesaikanlah masalahnya ya Allah. Ada yang memiliki hajat ya Allah, lancarkanlah hajatnya ya Allah. Ada yang membawa penyakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ada yang memiliki hutang ya Allah, lunasilah hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang memberi rezeki ya Allah. Lancarkanlah rezeki Pak Eko ya Allah, lancarkanlah rezeki Bu Niam ya Allah. Jadikanlah Glor ini tempat yang barokah, tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu, tempat yang nyaman untuk talibul ilmi ya Allah. Lancarkanlah rezeki mereka ya Allah, mudahkanlah urusan mereka ya Allah, sukseskanlah mereka ya Allah. Jadikanlah keturunan-keturunannya hafid dan hafidhah Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Itu datanya dari saya. Apabila ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ternyata ada ibunya Zainal nggih.
ibunya Zainal. Ada murid saya juga Atta namanya gitu. Mohon maaf tadi saya kaget. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.